Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan apa kabar teman-teman semua. Kami mahasiswa dari program studi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Sinta Nopelia, SST MNS. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Inilah video pembelajaran uji statistik parametrik dan non-parametrik dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ainia Susi Susanti, NPM 205401446285 sebagai moderator sekaligus yang akan membawakan materi tentang uji statistik parametrik. Kemudian ada Nurmalia, NPM 205401446322 yang akan membawakan materi tentang uji statistik non-parametrik. Paula Natasha Shindi Adinda, NPM 205401446281 yang akan menjelaskan langkah uji statistik parametrik, dan Rina Kristiani, NPM 205401446222 yang akan menjelaskan langkah uji statistik non-parametrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji statistik parametrik, yaitu uji t-test. Apa sih itu uji t-test? Uji t-test merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua kelompok data, baik untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok data yang tidak saling terkait atau terikat atau bebas. Nah, t-test atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis nol. Artinya, uji ini pasti dilakukan pada jenis statistik inferensial, bukan statistik deskriptif. Ada berapa bentuk dari uji t-test itu sendiri? Yaitu uji satu sampel dan uji dua sampel. Sering dikenal dengan one sample t-test dan two sample t-test. Two sample t-test terdiri dari uji dependent t-test atau per sample t-test dan uji independent t-test. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada per sample t-test atau uji dua sampel berpasangan. Pada uji ini ada satu kelompok data dengan dua perlakuan berbeda, atau ketika tujuan kita untuk membandingkan nilai rata-rata dua kelompok berpasangan. Ciri-cirinya bagaimana? Level pengukuran data atau skala ukur dari variabel kita adalah interval dan rasio atau numerik, karena dia adalah statistik parametrik. Jumlah sampel minimal adalah 30. Kemudian berasal dari satu buah populasi yang sama, diberi dua perlakuan yang berbeda dan mempunyai hubungan. Dan yang paling penting adalah data harus terdistribusi normal. Nah, di sini ada contoh uji dua sampel berpasangan. Penilaian tentang kemampuan SPSS mahasiswa peserta khusus SPSS sebelum kursus dan sesudah kursus. Artinya, tujuan penelitiannya adalah melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan SPSS mahasiswa sebelum mengikuti kursus dan setelah mengikuti kursus. Di sini ada nilai pretest dan nilai posttest. Ada 3 contoh mahasiswanya. Ada Adi, Badu, dan Cecep. Bisa kita lihat di sini. Adi pada pretest nilainya adalah 6. Sedangkan setelah dilakukan posttest nilainya adalah 8. Secara general, kita bisa lihat terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Begitupun dengan Badu dan Cecep, terlihat peningkatan terhadap nilai posttest. Nah, tujuan dari uji t-test di sini adalah membandingkan antara nilai sebelum dan sesudah pada kelompok subjek yang sama. Artinya, nilai pretest Adi dibandingkan nilai posttest A
nanti, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua ada one sample t-test atau uji satu sampel. Teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Ciri-ciri uji one sample t-test adalah skala ukur dari variabel kita harus numerik atau yaitu interval dan rasio. Kemudian jumlah minimal sampel kita adalah 30. Terdapat nilai atau angka pembanding dan pastinya data kita harus terdistribusi normal karena ini adalah uji parametrik. Yang ketiga ada independent simple t-test atau uji dua sampel bebas. Kapan kita menggunakan independent sample t-test? Ketika kita ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda atau membandingkan nilai rata-rata dua kelompok independen, artinya kelompoknya tidak terikat. Nah, ciri-ciri independent sample t-test adalah level pengukuran atau skala ukur dari variabel kita adalah numerik atau interval dan rasio. Kemudian, jumlah minimal sampel kita adalah 30 dan ciri-ciri utamanya adalah sampel kita berasal dari dua buah populasi yang diambil secara bebas tanpa ada hubungan dan pastinya data kita harus terdistribusi normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah uji parametriknya. Saya juga sudah menyiapkan contoh kasus, yaitu saya ingin melihat perbedaan kadar Hb antara kelompok yang minum tablet Fe atau kelompok eksperimen dengan kelompok yang tidak minum tablet Fe atau kelompok kontrol. Seperti biasa, kita langsung saja masuk ke SPSS kita, kemudian kita memasukkan seluruh variabel-variabel yang akan kita teliti ke dalam data view. Di sini untuk variabel view-nya, saya sudah memasukkan Hb, kelompok, dan usia. Dan di data view, saya sudah memasukkan semua data. Kemudian kita langsung saja melakukan langkah-langkah SPSS-nya. Pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Confirmation, lalu kemudian kita pilih Independent Sample t-test. Klik, kemudian untuk kadar Hb, kita masukkan ke kolom test variable. Dan kelompok kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik di bagian define group. Di sini untuk di sini kita memasukkan pengkodean untuk seperti kita memasukkan atau mengentry data pada data view tadi, yaitu grup 1 kita beri 1 untuk kelompok kontrol. Yang kedua, grup 2 ini pengkodean untuk kelompok eksperimen. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Oke, ini sudah keluar hasil outputnya. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil output. Di sini pada kolom pertama terdapat ringkasan statistik. Di sini kadar Hb 1 ini tadi untuk kelompok kontrol, kedua ini untuk kelompok eksperimen. N ini jumlah sampel, min ini nilai rata-rata, dan di sini ada standar devisi dan standar error min. Di sini pada kolom kedua terdapat independent sample test. Di sini kita lihat pada kolom Levene test for equality of variance pada equal variance esop, di sini terdapat nilai C-nya yaitu 0,569, yang berarti nilai C-nya lebih besar dari nilai 0,05, yang artinya kedua kelompok ini memiliki variance yang sama. Selanjutnya kita lihat pada kolom t-test for equality of means. Di sini kita lihat pada nilai T-nya, nilai T hitungnya yaitu 1,561. Dan nilai R tabelnya yaitu 18. Didapat nilai tabelnya yaitu 0,468. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Sekarang kita lihat di bagian bawah pada bagian equal variance sub. Di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,136. Berarti nilai P-nya lebih besar dari 0,05.
Jadi HO diterima dan dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara kadar Hb secara signifikan antara ibu yang mengkonsumsi tablet Fe dengan ibu yang tidak mengkonsumsi tablet Fe. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyajikan materi uji non-parametrik. Uji non-parametrik adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau disebut distribusi free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Di sini macam-macam jenis uji non-parametrik, yaitu ada uji chi-square, uji Spearman ring correlation, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon ring test. Yang pertama adalah uji chi-square. Uji square ini adalah jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabelnya adalah nominal. Syarat-syarat dalam uji chi-square adalah: 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan aktual kun FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan explicit count FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, contohnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Yang kedua adalah uji Spearman, yaitu uji Spearman adalah untuk mengetahui hubungan dua variabel, di mana dua variabelnya dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dinilai dari nilai koefisiensi korelasi atau R. Yang ketiga adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney yaitu adalah suatu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Uji Mann-Whitney merupakan bentuk uji non-parametrik dari independent t-test. Terus yang keempat adalah uji Wilcoxon-Sneed ring test, yaitu disebut juga dengan uji tanda, termasuk ke dalam uji statistik non-parametrik, di mana data yang digunakan berupa skala nominal dan ordinal. Uji ini menggunakan dua sampel yang saling berhubungan atau berpasangan, atau disebut paired, yang bertujuan untuk mengetahui apakah keduanya mempunyai hubungan. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji t-test yang untuk data berpasangan disebut uji t-test paired. Uji chi-square. Uji chi-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel. Kali ini kita akan menguji uji chi-square pada sebuah perusahaan penyalur alat elektronik AC yang ingin mengetahui apakah ada hubungan gender dengan sikap mereka terhadap kualitas produk AC. Kali ini kita akan memberikan kepada 25 responden untuk mengisi identitas mereka dan sikap atau persepsi mereka terhadap produknya. Dengan tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan gender dengan sikap terhadap kualitas AC. Nah, pada dua variabel ini yang kita gunakan adalah dua kode. Kode 1 untuk gender merupakan gender laki-laki. Kode 2 merupakan wanita. Untuk variabel sikap konsumen, kode 1 merupakan berkualitas dan kode 2 merupakan tidak berkualitas. Kita lanjut untuk langkah berikutnya adalah dengan mengklik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu kita klik Cross Tabs. Untuk gender, variabel gender ini kita pindahkan ke dalam kotak row
Kemudian untuk variabel sikap konsumen kita pindahkan ke dalam kotak kolom. Lalu kita klik statistik dan kita klik chi-square, klik continuous, lanjut ke cell. Setelah itu kita klik observe, lalu kita klik continuous dan klik OK. Pada tabel outputnya didapatkan tabel seperti ini. Case Processing Summary yang menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 25 peserta. Kemudian Cross Tabulation didapatkan data seperti ini dan tabel chi-square didapatkan data seperti ini. Pada tabel chi-square ini kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi p-value sebesar 0,543 dan untuk nilai chi-square sebesar 0,371. Karena nilai signifikansinya 0,543 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Dengan kata lain bahwa tidak ada hubungan antara gender dengan sikap terhadap kualitas AC. Kita lanjut untuk uji data Spearman Correlation. Uji Spearman Rank Correlation ini kita gunakan untuk mengetahui terdapat hubungan dua variabel. Jadi, apakah dua variabel ini memiliki hubungan satu dengan lainnya? Nah, variabel yang kita gunakan adalah anemia dan BBLR. Untuk anemia, dengan kode 1 ini menerangkan bahwa ibu hamil dengan anemia. Sedangkan 0 merupakan ibu hamil dengan tidak anemia. Untuk BBLR, kode 1 adalah bayi dengan BBLR, sedangkan kode 0 adalah bayi tidak dengan BBLR. Langkah selanjutnya yang kita lakukan dengan memilih Analyze, lalu kita klik Correlation, Bivariate. Semua data anemia dan BBLR ini kita pindahkan ke dalam kolom variabel ini. Lalu kita checklist Spearman karena yang kita lakukan adalah uji Spearman. Kemudian Test of Significance, kita klik to Tail, lalu kita checklist Flag Significant Correlation. Klik OK. Nah, pada tabel outputnya kita dapatkan hasilnya. Hasil correlation-nya seperti ini. Nilai Spearman Rho R sebesar 0,816. Untuk nilai signifikansi to-tail, kita dapatkan nilai sebesar 0,04 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa anemia dan BBLR berhubungan nyata dan signifikan.